Selamat siang. Baiklah, pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk menjelaskan materi tentang teori belajar sibernetik. Tapi sebelum itu, izinkan saya membukanya terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa tidak ada satupun proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu teori belajar menurut beberapa tokoh aliran sibernetik yang akan disampaikan oleh Ena. Teori belajar menurut beberapa tokoh aliran sibernetik. 1. Teori belajar menurut Landa. Landa membedakan dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. A. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang simetrik, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu tujuan tertentu. B. Proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen menurut beberapa target tujuan, sekaligus proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang berhendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Materi pelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang tertentu, yang teratur, linear, sekuensial, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Misalnya, agar siswa mampu memahami suatu rumus matematika, mungkin akan lebih efektif jika presentasi informasi tentang rumus tersebut disajikan secara algoritmik. Alasannya, karena suatu rumus matematika biasanya mengikuti aturan untuk memahami makna suatu konsep yang lebih luas dan banyak mengandung berpikir siswa dibimbing daerah yang menyebar atau berpikir heuristik. Dengan harapan pemahaman mereka terhadap konsep ini tidak tunggal, monoton. 2. Teori belajar menurut Pass dan Scott. Pass dan Scott juga termasuk penganut teori sibernetik. Menurut mereka, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir Wallis atau menyeluruh. Pendekatan serialis yang dikemukakan memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Namun, apa yang dikatakan sebagai cara berpikir menyeluruh atau Wallis tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Bedanya, cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Ibarat melihat lukisan, buka detail yang diamati lebih dahulu, melainkan seluruh lukisan itu, sekaligus baru sesudah itu ke bagian-bagian yang lebih detail. Sedangkan cara berpikir heuristik yang dikembangkan oleh Landa adalah cara berpikir divergen, mengarah ke beberapa aspek sekaligus. Teori sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar, sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sempat terbatas dan terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini.
Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Berdasarkan pandangan tersebut, maka diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasi informasi. Asumsi di atas direfleksikan dalam model belajar dan pembelajaran yang menggambarkan proses mental dalam belajar yang terstruktur membentuk suatu sistem kegiatan mental. Dari model ini dikembangkan prinsip-prinsip belajar seperti proses mental dalam belajar terfokus pada pengetahuan yang bermakna. Kedua, proses mental tersebut mampu menyandi informasi secara bermakna. Ketiga, proses mental. Baiklah, kita lanjutkan materi mengenai aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Dona Aulia. C. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Kondisi internal peserta didik yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang guru dalam mengelola pembelajaran antara lain. Yang pertama, kemampuan awal peserta didik, yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang merupakan persyaratan sebelum mengikuti pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Yang ketiga, perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Yang keempat, persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Yang kelima, ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali yang telah diterima seseorang. Yang keenam, lupa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. Yang ketujuh, retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu, jadi kebalikan lupa. Yang kedelapan, transfer. Transfer merupakan suatu proses yang telah pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari materi yang baru. Kondisi eksternal yang sangat terpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain. Yang pertama, kondisi belajar. Kondisi belajar menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Yang kedua, tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting sebab komponen lain dalam pembelajaran harus bertolak dari tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proses belajarnya. Yang ketiga, pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik karena memberi informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensi. Berdasarkan deskripsi proses pengolahan informasi yang terjadi merupakan instruksi faktor internal dan eksternal dari peserta didik, maka aplikasi pengelolaan kegiatan pembelajaran terbatas teoritis sibernetik yang baik untuk dilakukan bagi pendidik agar dapat memperlancar proses belajar peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, memberikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang ketiga, merangsang ingatan pada persyaratan belajar. Yang keempat, menyajikan bahan perangsang. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar. Yang keenam, mendorong untuk kerja. Yang ketujuh, memberikan balikan informasi. Yang delapan, menilai unjuk kerja. Yang sembilan, meningkatkan rentan
Aplikasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran baik diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan belajar. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. Yang kelima, menyusun materi belajar dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi belajar. Baiklah, dua materi terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan teori belajar sibernetik serta model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik. Kedua materi ini akan disampaikan langsung oleh Sakila Ramadhani. Yang D, yaitu kelebihan dan kelemahan teori belajar sibernetik. Kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori pemrosesan informasi adalah cara berpikir yang berorientasi pada proses yang lebih menonjol. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan sesungguhnya. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Dan yang terakhir dari kelebihan ini yaitu balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Sedangkan kelemahan dari teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang menekankan. Dan yang E atau yang terakhir yaitu model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik. Menurut teori sibernetik dikatakan proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Hal ini diasumsikan bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Maka dari itu, pemilihan model sebagai sarana pengolahan informasi harus melihat karakteristik siswa yang dihadapi. Model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik antara lain. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran ini, menurut sibernetiknya adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari guru yang berupa informasi. Yang kedua, model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended menurut Nohda ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dan perlunya memberi kesempatan siswa untuk berpikir dengan bebas sesuai dengan minat dan kemampuannya. Aktivitas kelas yang penuh dengan ide-ide matematis ini pada gilirannya akan memacu kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Ini sejalan dengan hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus di luar melalui proses pengolahan informasi. Itulah tadi materi yang kami sampaikan tentang teori belajar sibernetik. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.